Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Manusia Baru. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dituliskan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini artinya, kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau seseorang mengaku dirinya Kristen, ia harus menjadi ciptaan baru, harus dicipta menjadi manusia baru dalam hal apapun juga, baik itu gerak perasaan dan pikiran yang tidak terlihat, juga perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Kebiasaan hidup lama yang tidak berkenan kepada Tuhan harus sudah selesai, harus sudah berlalu. Hidupnya harus selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan kalimat lain, jika orang Kristen hidupnya tidak berubah, walaupun sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, atau hanya berubah sesaat, secara temporer, atau bahkan berubah hanya satu waktu saja, ia sesungguhnya belum ada di dalam Kristus. Artinya, sebenarnya ia belum layak disebut Kristen. Sebab perubahan yang dikehendaki dalam kekristenan itu harus radikal dan total. Bukan hanya yang tadinya judi, sekarang tidak lagi, atau yang tadinya mabuk, sekarang tidak minum minuman beralkohol lagi. Bukan, tapi sampai benar-benar memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Kristus, sampai benar-benar memiliki kepekaan akan kehendak Allah yang harus dikerjakan dalam hidupnya. Jadi, kalau dikatakan percaya Tuhan Yesus pasti selamat, itu maksudnya atau konteksnya menjadi manusia baru. Begitu. Coba pikirkan baik-baik. Kalau orang Kristen masih dalam manusia lamanya, masih suka menindas orang, masih kejam terhadap istri, masih suka tipu sana-sini, pasti selamat dan masuk surga. Maka apa jadinya surga nanti? Gak mungkin kan? Sayangnya banyak orang Kristen tidak memahami akan hal ini. Maksud saya konsep manusia baru. Sehingga pola pikir kebanyakan orang Kristen salah. Mereka berpikir kalau sudah jadi orang Kristen pasti selamat dan kalau mati masuk surga. Inilah yang membuat iman mereka tumpul dan tidak bisa menerima kebenaran. Bisa mereka memiliki pengetahuan tentang firman, tapi hanya di kepala, sedang hatinya belum siap. Akibatnya, firman yang didengar tidak diperjuangkan untuk dihidupi. Sebab pikiran mereka kan sudah pasti selamat. Tuhan sudah mengampuni dosanya. Mereka tidak lagi merasa perlu mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Yang mereka tahu Allah itu kasih adanya. Kalau mereka mendengar firman berkata, bertobatlah
sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, mereka biasa saja dan belum tentu mereka bertobat, sebab mereka pikir kan sudah selamat. Buat apa susah-susah bertobat? Apalagi namanya dosa itu nikmat. Memang itu tidak diperkatakan, tetapi itu dijalani oleh mereka, saudara. Ketika mendengar berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab roh memang penurut, daging itu lemah. Mereka tahu itu, tapi mereka tidak mau berjaga-jaga. Sebab apa? Sebab dalam alam bawah sadarnya berkata, pasti sudah selamat. Dan ini diteguhkan oleh banyak gereja di akhir zaman ini. Ironi, saudara. Itulah sebabnya kekristenan semakin hari semakin merosot kualitasnya. Karakter kebanyakan orang Kristen bukannya semakin serupa Kristus, tapi justru semakin serupa dengan dunia. Memang mereka baptis juga sih, saudara, tapi sesungguhnya itu semua fantasi. Saya berkata demikian bukan mengecilkan arti baptis, tapi kenyataannya tidak ada komitmen untuk berubah. Bahkan manusia lamanya masih banyak yang terpelihara dengan baik. Sedih, saudara, ini menyedihkan. Mari melalui kebenaran ini kita tahu sekarang bahwa memang benar. Percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Benar. Tapi konteksnya harus menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru memang tidak instan, tapi proses yang bertahap. Hari demi hari, bulan ganti bulan. Harus selalu ada yang baru dalam hidup kita. Harus selalu ada yang berubah. Kita harus semakin dewasa rohani. Harus ada peningkatan kualitas hidup yang semakin serupa Yesus. Kita harus mau berjuang untuk itu. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menjadi manusia baru. Kalau kita belum menjadi manusia baru, berarti kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita belum selamat. Begitu, saudara. Jangan mau diperdaya oleh kuasa gelap dengan konsep berpikir yang salah bahwa kalau sudah Kristen dan pergi ke gereja pasti selamat. Itu bohong, saudara. Sayang, masih banyak orang Kristen yang terjebak dalam tipu daya iblis ini. Dan yang lebih parah, mereka tidak pernah mau disadarkan. Mari kita sadar, kita berjuang menjadi manusia baru. Allah sudah menyediakan fasilitasnya, yaitu firman dan Roh Kudus. Jangan sampai kekristenan kita menjadi sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.